Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Miss Sylvia dan kita akan belajar tentang government. Materi tentang government itu adalah pemerintahan. Government itu adalah pemerintahan. Jadi untuk pembukaan, bayangkan di kota kita atau di negara kita, semua itu bekerja sebagai sebuah tim besar. Dan pasti kalau kita bekerja dalam tim besar itu ada yang bertanggung jawab kan. Nah di sini pemerintah itu mulai berperan. Jadi tanggung jawab dari untuk semua tim ini ada di pemerintah. Anggaplah mereka itu seperti pelatih dan wasit atau mungkin eh, ya pemimpin gitu ya yang berusaha memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, kenapa sih harus ada pemerintah? Nah, pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang menetapkan aturan hukum dan menjaga segala sesuatunya itu tetap teratur dan berusaha memastikan orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi, bayangkan mereka itu adalah pemimpin atau pelatih atau wasit gitu kan. Nah, untuk agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, mereka kan pasti harus memastikan gitu kan. Dengan apa? Dengan menetapkan hukum gitu. Supaya apa? Supaya semuanya teratur kayak gitu. Dan memastikan kita mendapatkan hak yang kita punya gitu. Seperti kalau dalam tata negara ya, seperti jalan raya, kita butuh sekolah, kita perlu perpustakaan, kita perlu taman, kayak gitu. Seolah-olah mereka itu yang mengendalikan sebuah pertunjukan nih, kayak gitu. Nah, pada tim ini, mereka memiliki level atau tingkatan yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda juga. Yang pertama adalah local government. Local government itu adalah pemerintah daerah atau tingkat kota madya. Mereka itu merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mereka yang mengurus hal seperti memperbaiki jalan rusak, mengelola perpustakaan, dan bahkan menentukan lokasi untuk taman bermain baru. Jadi contoh dari posisi local government ini adalah uh, mayor. Mayor itu wali kota, kemudian region itu bupati, kayak gitu. Mereka ini memiliki tanggung jawab seperti untuk pertama public service atau uh, pelayanan publik gitu ya. Contohnya sanitasi atau kebersihan, transportation atau transportasi, healthcare, kesehatan. Kemudian ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur seperti jalan, kemudian jembatan, bangunan, kemudian ada pembangunan ekonomi lokal seperti perdagangan, kemudian industri dan juga tourism. Tourism itu adalah pariwisata gitu ya. Kemudian ada social service. Social service itu pelayanan sosial seperti pendidikan, education, kemudian community development, kemudian perkembangan komunitas. Eh, Kemudian kita juga punya state government atau pemerintah provinsi. Ini adalah tingkat lebih atas dari local government ya. State government itu tingkat provinsi, ini adalah tingkat selanjutnya seperti kantor pusat di negara bagian kita. Mereka mengurus hal-hal yang lebih besar seperti memastikan semua sekolah di negara tersebut atau di tempat tersebut itu berkualitas atau untuk membangun jalan raya. Contohnya itu adalah gubernur ya. Jadi yang memimpin provinsi itu adalah gubernur. Kalau yang memimpin suatu kota itu adalah mayor atau wali kota, kemudian region itu bupati yang memimpin kabupaten. Seperti itu. Kemudian mereka untuk state government ini atau pemerintah tingkat provinsi itu responsible, bertanggung jawab untuk managing the affairs of province, bertanggung jawab menata atau memanage hubungan dari provinsi seperti provincial planning and development, perkembangan provinsi dan kemudian education and healthcare sama seperti yang tadi tapi lebih advance lagi, kemudian infrastruktur juga, kemudian ada ekonomi lain sebagainya. Kemudian ada national government atau ini pemerintahan untuk seluruh negara. Mereka itu adalah para pemimpin utama di mana tugas mereka mengurus hal-hal yang berdampak pada semua orang di negara ini, seperti memastikan kita
punya cukup dana, punya uang, kemudian melindungi kita dari negara lain seperti misalnya ada peperangan. Nah, itu tugas dari pemerintah pusat ini adalah melindungi masyarakat kayak gitu ya. Kemudian membentuk keputusan penting mengenai hukum. Contohnya kalau di negara negara republik itu ya dipimpinnya oleh presiden dan wakil presiden atau presiden and vice president dan dibantu oleh minister atau menteri. Kemudian kalau di negara yang bentuknya kerajaan atau eh, kekaisaran, kalau yang kerajaan itu dipimpin oleh king or queen, dipimpin oleh raja dan ratu. Kalau yang kekaisaran dipimpinnya oleh emperor. Emperor itu ya sama seperti posisinya seperti raja kayak gitu ya, emperor or empress kayak gitu. Kemudian kita bergerak ke vocabulary. Di sini ada beberapa vocab yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah president. President itu untuk presiden. Kemudian vice president itu adalah wakil presiden. Cabinet itu adalah kabinet. Council itu council member itu anggota dewan. Kemudian ada governor itu artinya gubernur. Mayor itu wali kota. Regent itu artinya bupati. Minister artinya menteri. Kemudian Ministry of Defense itu adalah Kementerian Pertahanan. Ministry of Foreign Affairs, Kementerian Luar Negeri. Ministry of Finance, Kementerian Keuangan. National Police, Kepolisian Negara. Kemudian State Intelligence Agency, Badan Intelijen Negara. People's Representative Council. People's Representative Council itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian Regional Representative Council itu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian ada Supreme Court itu Mahkamah Agung itu jadi untuk pengadilan tinggi gitu ya. Kemudian High Courts itu adalah pengadilan tinggi, District Courts itu adalah pengadilan negeri, kemudian Administrative Courts pengadilan administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.